Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIM PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Maria Francisca Ida SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik di SD Impres Wudu, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Maroke, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 4 semester 1 di SD Impres Wudu dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Harapan Ibu semoga kita semua dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Ibu minta satu anak maju. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari Ibu absen dulu ya. Ya. Silakan duduk. Silakan Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, semoga untuk hari-hari kedepannya kita harus seperti ini ya. Harus hadir semua saat kita mengikuti pelajaran di sekolah. Baik, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, Ibu ajak kita semua berdiri. Gerak dan lagu. Lagunya lagu anti bully, tahu? Tahu. Siapa yang bisa tolong lagi? Nona, silakan. Di sini teman 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Masih! Kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih banyak. Silahkan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mendalami materi kita yang baru pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan, Nona. Yesus pemenuhan janji Allah. Iya, materi kita minggu lalu itu tentang Yesus pemenuhan Janji Allah. Nah, siapa yang masih ingat apa itu janji? Kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Itu yang sudah kita dalami materi itu dari minggu lalu. Baik anak-anak, hari ini kita lanjut dengan materi yang baru
tentang Yesus mewakilkan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ya, itu. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini dengan tema yang tadi, yaitu peserta didik mampu memahami bahwa Yesus mewatakkan kerajaan Allah melalui perumpamaan serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun kriteria ketercapaiannya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, pada akhir pembelajaran nanti peserta didik mampu menguraikan arti perumpamaan. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan makna perumpamaan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan makna Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan yang keempat, peserta didik mampu mewujudkan atau mempraktekkan imannya pada Yesus melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Itu yang akan kita capai pada pelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak ya. Oke, jadi ada tujuannya itu dan kriteria ketercapaiannya. Baik anak-anak, sebelum kita mendalami lebih lanjut materi kita ini, Ibu mau tayang dulu satu video. Mau nonton? Mau. Oke, kalau mau sekarang kita sama-sama perhatikan. Saling memaafkan. Di jalanan yang sepi, Tono bergegas mengayuh sepedanya sambil memegang bola. Ia berhenti di depan rumah Andi, lalu memanggil, "Andi, main bola yuk." Andi keluar dan bersama-sama Tono menuju lapangan untuk bermain bola dengan teman-teman yang lain. Ketika sedang seru, tak sengaja Dudu mendorong Andi sampai terjatuh dan menangis. Teman-teman segera menolong. Tono mengayuh sepedanya keluar dari lapangan dan kembali untuk membelikan plester luka di lutut Andi. Saat merasa lebih baik, mereka bersiap main bola lagi. Namun, Pak RT yang sedang berolahraga di pinggir lapangan menghampiri mereka. "Anak-anak, kalian harus hati-hati saat bermain bola. Jika melakukan kesalahan, kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran." Tuhan ingin kita memiliki hati yang panjang sabar, sehingga kita mampu memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Demikian juga ketika kita melakukan kesalahan, kita mau meminta maaf. Dengan begitu, kita sudah menjadi contoh yang baik untuk orang lain tentang bersikap bijak terhadap pelanggaran. Dan Tuhan pun akan senang. Bagaimana? Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Tadi sudah melihat semua videonya? Sudah. Nah sekarang ada pertanyaan dari siapa saja yang anak-anak lihat dalam video tadi? Satu, Bapak RT, Andi, Dudu, Tono. Lalu yang berikut, apa saja yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di dalam video tadi? Bermain bola. Bermain bola, Bermain sepeda. bermain sepeda juga ya.
Ya, jadi yang ada di dalam tadi ada yang bermain bola, ada yang bermain sepeda, ada Bapak RT juga di dalam video tadi ya. Bapak RT sedang buat apa tadi? Berolahraga. Iya, Bapak RT sedang berolahraga. Nah, kejadian apa saja yang terjadi saat mereka bermain bola tadi? Apa saja yang terjadi di dalam? Ada yang terluka. Ada yang terluka. Kenapa? Karena duduk bermain tidak hati-hati. Ya, temannya Dudu tadi bermain tidak hati-hati. Siapa yang terluka tadi? Oke. Andi. Lalu siapa yang membantu Andi? Dudu. Teman-temannya. Dengan cara? Bagaimana cara mereka membantu Andi tadi? Memberikan plester. Iya, membelikan plester, lalu datang mengobati kakinya Andi yang luka tadi ya. Baik anak-anak, sekarang bagaimana perasaan anak-anak setelah menonton video tadi? Nona, silakan. Senang Merasa senang, alasannya? karena bisa menonton tentang saling memaafkan. Iya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Baik. Dalam video tadi, intinya itu dari video tadi itu yang pertama adalah kita harus saling memaafkan. Contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman Andi tadi. Ada yang sudah melukai temannya dan dia bukannya masa bodoh, tetapi dia datang, dia minta maaf, bahkan dia mencari obatnya lagi, ya toh? Ya. Nah, sehingga di antara mereka itu tidak terjadi permusuhan. Nah, jadi anak-anak, video ini, video yang barusan kita nonton tadi, itu menunjukkan kepada kita, memberi pelajaran untuk kita bahwa kita harus saling memaafkan apabila kita berbuat Kesalahan. Nah, kalau sering berbuat salah atau kita pernah berbuat salah dengan siapa saja, kita harus memaafkan. Bisa tidak? Bisa. Yang pasti anak-anak kelas 4 sangat bisa. Setelah kita mendalami video ini, sekarang kita lanjut dengan pendalaman kitab suci. Untuk lebih mendalami lagi materi kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, kita membaca kitab suci. Silakan buka Alkitab. Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Masing-masing punya? Punya. Ya, sekarang buka Injil itu lalu baca dalam hati. Kalau sudah, sekarang ibu bagi lembar kerja dan diskusi dalam kelompok ya. Ini untuk diskusi.
bisa. Waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada teman kami, Akila. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi. Dari ketiga tokoh di dalam perumpamaan tersebut, siapakah tokoh yang kamu kagumi? Di dalam perumpamaan tersebut, tokoh yang kami kagumi adalah anak sulung. Mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya karena ia ingin bepergian ke luar negeri. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya? Yang dilakukan anak bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya adalah dia ingin hidup berfoya-foya. Apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya? Yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya adalah timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya? Yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya adalah dia sadar karena dia telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapaknya. Mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka karena ayahnya sayang dengan anaknya. Mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Ayahnya mengadakan pesta perjamuan karena ayahnya merasa bersyukur. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Jus, sama-sama Jus, enak-enak Jus, asik-asik Jus. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah mendalami teks kitab suci tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik, dan anak-anak sudah melaporkan hasil diskusi anak-anak semua. Ibu memberikan provisiat karena kalian luar biasa. Dari hasil pendalaman ini, sedikit ibu memberikan penegasan. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu dia menggunakan perumpamaan. Mengapa Yesus harus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan? Silakan, Nona. Agar orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Iya, tepuk tangan dulu untuk kira-kira perumpamaan yang diwatahkan oleh Yesus itu biasanya ditujukan kepada siapa saja? Saya, Silahkan. para petani dan para nelayan. Iya, tepuk salut. Salut, 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 salut. Iya. Di situ dia lebih menekankan kepada para petani dan para Nelayan. Kalau kepada para petani biasanya menggunakan perumpamaan tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Biji sesawi, Iya, ada menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi. Apalagi? lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Apalagi? Yang lain? Perumpamaan tentang apa lagi? Ya, Clarissa. Pembajak sawah. Pembajak sawah, ya. Itu perumpamaan yang ditujukan kepada para petani. Teks kitab suci ini sekarang ibu akan berikan tes. Siap kertas? Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perumpamaan. Cepat. Nomor 2. Mengapa dalam pengajarannya Yesus banyak
banyak memakai perumpamaan. Kita mendalami materi kita dari pertama tadi sampai dengan yang terakhir ini. Sekarang kita masuk ke bagian penutup, yaitu refleksi dan aksi ya. Jadi untuk refleksi di sini Ibu siapkan lembar refleksinya untuk anak-anak. Nanti anak-anak isi masing-masing secara jujur. Tidak boleh lihat teman punya ya. Ini refleksi berarti dari pribadi kita masing-masing. Silahkan jawab langsung di dalam sini. Silahkan. Setelah kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita tadi, sekarang sebagai bahan refleksinya kalian diminta untuk menuliskan itu. Dan ini ada tugas rumah untuk kalian. Tugas rumahnya mewarnai gambar. Mewarnai gambar tentang anak yang hilang. Baik, perhatikan di sini. Halo. Hai guru. Masih semangat? Masih. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan satu kesimpulan bahwa dari materi yang sudah kita pelajari hari ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam keseharian hidup kita harus bisa menunjukkan sikap saling memaafkan ya. Seperti yang dalam video tadi yang sudah kita nonton tadi toh. Nah, itu tentang memaafkan. Lalu dari kisah anak yang hilang itulah yang menunjukkan kepada kita bahwa kita menyadari kita punya kesalahan. Ya. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus menyadari, dan cara kita menyadari itu adalah kita harus bertobat. Iya, seperti anak bungsu tadi. Dia sudah menyadari kesalahannya, sudah berfoya-foya di tanah di negeri orang dengan uang yang banyak dan lain sebagainya. Setelah dia mengalami kelaparan, dia mengalami kemiskinan, di situ dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Akhirnya dia datang kepada bapaknya dan meminta maaf, dan dia mau bertobat. Itu pelajaran yang sangat penting untuk kita, yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Anak-anakku bisa? Bisa. Oke, baik. Harapan Ibu semoga materi hari ini bisa membawa perubahan untuk diri kita sendiri dan sesama yang ada di sekitar kita. Perhatikan sini. Duduk dulu. Untuk yang belum dapat nanti sini ya. Baik, sekarang kita tutup kegiatan kita dengan doa. Marilah kita berdoa.